Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi ke bab yang berjudul Memory Management Unit. Yang pertama, konsep dasar memori. Memori merupakan inti dari sistem komputer modern. CPU mengambil instruksi dari memori sesuai yang ada pada program konster. Konsep binding atau ikatan. Secara klasik, instruksi pengikatan dan data ke alamat memori dapat dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama, waktu compile. Yang kedua, waktu penempatan. Yang ketiga, waktu eksekusi. Penempatan dinamis. Penempatan dinamis, yang pertama, keuntungan dari penempatan dinamis adalah rutin yang tidak digunakan tidak pernah ditempatkan. Kedua, menempatkan dinamis tidak didukung oleh sistem operasi. Tanggung jawab para pengguna. Lapisan atas, seperti dalam penempatan dinamis, lapisan atas tidak membutuhkan dukungan tertentu dari sistem operasi. Yang kedua, di sisi lain, programmer harus mendesain program dengan struktur lapisan atas yang layak. Yang terakhir, pemakaian dari lapisan atas dibatasi oleh mikrokomputer dan sistem lain yang mempunyai batasan jumlah memori fisik. Penukaran atau disebut swap. Sebuah proses membutuhkan memori untuk dieksekusi. Sebuah proses dapat ditukar sementara keluar memori ke backing store atau disk dan kemudian dibawa masuk lagi ke memori untuk dieksekusi. Sebagai contohnya asumsi multiprogramming dengan penjadwalan algoritma CPU Robin. Ketika puntum habis, manajer memori akan mulai menukar keluar proses yang selesai. Alokasi memori yang berdampingan. Memori biasanya dibagi menjadi dua bagian. Sistem operasi yang disebut juga operating system, proses pengguna yang disebut dengan user process. Sistem operasi dapat dialokasikan pada memori bagian bawah maupun memori bagian atas tergantung pada letak vektor memori tersebut. Jika vektor introduksi lebih sering berada pada memori bawah, maka sistem operasi juga bisa diletakkan pada memori bawah. Memori memerlukan suatu perlindungan yang disebut dengan istilah memory protection. Pengalokasian berurutan. Alokasi partisi tetap, yaitu metode membagi memori menjadi partisi yang telah berukuran tetap. Kriterianya, yang pertama alokasi memori, yang kedua metode biasanya menggunakan pada sistem operasi. Pengalokasian berurutan. Operasi menyimpan suatu tabel yang menunjukkan partisi memori yang tersedia dan yang terisi dalam bentuk alokasi memori. Kebijakan alokasi, sesuaikan yang terbaik, sesuaikan yang terburuk, sesuaikan yang pertama. Segmentasi, salah satu aspek penting dari manajemen memori yang tidak dapat dihindari dari pemberian halaman adalah pemisahan cara pandang pengguna dengan tentang bagaimana memori dipetakan dengan keadaan yang sebenarnya. Segmentasi, perbedaan segmentasi dan panning. Ada beberapa perbedaan antara segmentasi dan panning, diantaranya adalah segmentasi melibatkan programmer. Programmer perlu tahu teknik yang digunakan. Jadi kita perlu tahu, sedangkan dengan panning, program tidak perlu tahu teknik yang digunakan. Pada segmentasi kompilasi dilakukan secara terpisah. Baiklah, penjelasan dari bab manajemen ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.